Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alex Aliuddin. NIM saya 210409885. Di sini saya akan menjelaskan tentang diri tentang SWOT. Setiap individu memiliki keunikan dalam keahlian, karakter, serta tantangan yang dihadapinya. Untuk memahami diri sendiri dengan lebih baik, diperlukan analisis yang dapat menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Salah satu metode yang efektif untuk melakukan evaluasi diri adalah dengan analisis SWOT atau SWOT. Dengan menganalisis strength, weakness, opportunities, dan traits, kita dapat mengetahui potensi yang dapat dikembangkan serta tantangan yang perlu diatasi agar bisa lebih berkembang di masa depan. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan analisis SWOT tentang diri saya, yang mencakup kelebihan yang saya miliki, kelemahan yang perlu diperbaiki, peluang yang dapat saya manfaatkan, serta tantangan yang mungkin saya hadapi dalam perjalanan karir dan hidup saya. Yang pertama, sebagai mahasiswa semester 7 atau bukan maaf salah 8 yang sedang magang di CV Media Komputer Jombang serta memiliki minat dalam dunia teknologi, seni, dan filsafat, saya merasa penting untuk menganalisis diri saya sendiri. Dengan SWOT ini, saya bisa memahami aspek positif dan negatif dari diri saya serta mencari solusi terbaik untuk menghadapi tantangan di masa depan. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Kekuatan adalah keunggulan yang saya miliki dibandingkan orang lain, yang bisa saya manfaatkan untuk mencapai tujuan hidup. Saya memiliki kebiasaan untuk mencari makna mendalam dari suatu hal, termasuk dalam film dan kehidupan sehari-hari. Ini membantu saya dalam memahami dunia dengan lebih luas dan tidak hanya melihat sesuatu dari permukaan. Contohnya ketika menonton film, saya tidak hanya menikmati alur ceritanya, tetapi juga mencari pesan moral dan filosofis yang bisa diterapkan dalam kehidupan. Saya memiliki niat dalam menggambar dan menulis jurnal. Jika dalam keunggulan yang membuat saya lebih ekspresif dalam menyampaikan ide, tidak semua orang memiliki kemampuan menyalurkan emosi dan pemikiran mereka ke dalam bentuk seni dan tulisan. Saya memiliki kesadaran diri yang cukup tinggi, terutama dalam hal kebiasaan perkembangan diri. Contohnya, saya mencoba mengubah kebiasaan bangun pagi agar lebih produktif, serta berusaha mengurangi kebiasaan buruk yang sering saya lakukan. Saat ini saya sedang magang di CV Media Komputer Jombang dan juga mempelajari pemrograman PHP. Walaupun saya masih pemula dalam dunia coding, saya memiliki minat untuk terus belajar dan berkembang di bidang teknologi. Saya memiliki kecenderungan untuk stres, tetapi justru itu membuat saya lebih sadar akan pentingnya manajemen waktu dan strategi dalam menyelesaikan tugas. Selama magang, saya belajar bagaimana menghadapi tekanan pekerjaan dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang kedua adalah weakness,
Kelemahan adalah hal yang masih menjadi hambatan dalam perkembangan diri saya yang perlu diperbaiki agar tidak menghambat potensi saya. Saya menyadari bahwa saya sering merasa overthinking atau overthinking, terutama ketika menghadapi tugas-tugas yang berat atau situasi yang tidak sesuai harapan. Terkadang saya juga terlalu banyak berpikir sebelum bertindak, yang bisa memperlambat proses pengambilan keputusan. Saya memiliki kecenderungan untuk lebih bisa menerima hubungan yang penuh kekurangan, tetapi di sisi lain saya kurang suka jika seseorang tidak berusaha memperbaiki kekurangan mereka, padahal mereka punya potensi. Ini bisa menjadi tantangan dalam membangun hubungan yang sehat. Saya masih tahap belajar untuk mengatur waktu dengan lebih baik. Kebiasaan begadang, main game hingga tengah malam, atau bermain sama teman hingga lupa waktu, dan kayak malas untuk melakukan hal atau kayak menunda-nunda pekerjaan menjadi tantangan yang perlu saya atasi agar bisa lebih produktif. Meskipun saya sudah mulai belajar di pemrograman dan magang di bidang komputer, saya menyadari bahwa saya masih perlu banyak belajar dalam bidang ini agar bisa lebih kompetitif di dunia kerja. Dan yang ketiga adalah opportunities, peluang. Peluang adalah faktor eksternal yang bisa saya lakukan, manfaatkan, dan meningkatkan kemampuan dan mencapai tujuan saya. Saat ini saya sedang menjalani magang yang memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar langsung di dunia kerja. Ini adalah peluang besar untuk mengembangkan keterampilan teknis dan memahami bagaimana dunia profesional bekerja. Di era digital ini, peluang di bidang teknologi sangat besar. Dengan belajar pemrograman dan teknologi komputer, saya bisa memiliki banyak peluang kerja di masa depan. Dan saya memiliki minat dalam seni, filsafat, dan teknologi. Ini bisa menjadi kombinasi yang unik jika saya bisa menemukan cara untuk menggabungkan minat-minat ini dalam karir saya, misalnya di bidang desain UX atau UI atau game development atau konten kreatif berbasis teknologi. Dengan mengikuti magang dan tetap aktif dalam lingkungan akademik, saya memiliki peluang untuk memperluas jaringan profesional yang bisa membantu saya di masa depan. Yang terakhir adalah threats atau ancaman. Ancaman adalah faktor eksternal yang bisa menjadi hambatan bagi perkembangan saya jika tidak dikelola dengan baik. Sebagai mahasiswa semester 8 yang juga sedang magang, saya menyadari menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara tugas kuliah dan tanggung jawab di tempat magang. Jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa berdampak pada performa akademik maupun pekerjaan saya. Dengan banyaknya minat yang saya miliki, saya masih dalam tahap mencari arah yang benar sesuai untuk karir saya di masa depan. Jika tidak segera menentukan fokus, bisa jadi saya akan merasa bingung dalam memilih jalur yang tepat. Dunia kerja semakin kompetitif, terutama di bidang teknologi dan kreatif. Jika saya tidak terus belajar dan meningkatkan keterampilan, saya bisa tertinggal dari orang lain yang lebih kompeten. Media sosial dan kebiasaan buruk bisa menjadi distraksi yang menghambat produktivitas saya. Jika saya tidak bisa mengatur waktu dengan baik, maka saya akan kehilangan fokus dalam mencapai tujuan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.
Sebentar. Terima kasih. Hanya itu sejauh ini yang bisa saya jelaskan tentang SWOT, tentang diri saya. Untuk kedepannya semoga menjadi lebih baik dengan saya bisa melatih manajemen waktu, meningkatkan keterampilan teknis, mengurangi overthinking dan stres, memanfaatkan peluang yang ada. Dengan strategi ini saya berharap bisa terus berkembang dan mencapai tujuan hidup saya di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.